Pendidikan pasca pandemi COVID-19. Bermula dari kota Wuhan, tepatnya di Tiongkok, virus jenis baru telah menyebar ke berbagai belahan negara di dunia, yang menyebabkan timbulnya penyakit coronavirus disease 2019, atau yang disebut juga dengan COVID-19. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan begitu saja. World Health Organization atau WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 sejak 11 Maret 2020 yang lalu. Mencapai lebih dari 150.000 kasus meninggal dunia di Indonesia akibat dari COVID-19. Pandemi yang menyebar ke berbagai belahan dunia menimbulkan dampak di semua sektor kehidupan. Salah satunya ialah pada sektor pendidikan. Adanya pandemi yang mengakibatkan terjadinya pembatasan sosial berskala besar hingga mengubah sistem belajar luring ke sistem belajar daring dari rumah dengan mengandalkan aplikasi seperti Zoom, Google Classroom, Google Meet, YouTube, dan lain-lain sebagai penunjang agar tetap berlangsungnya kegiatan pembelajaran memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Ada beberapa orang tua yang tidak setuju dengan adanya pembelajaran melalui media sosial karena dianggap tidak efektif, menimbulkan ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang anak, kesenjangan capaian belajar, hingga tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga, minimnya interaksi guru, teman, lingkungan, sulitnya pembelajaran jarak jauh yang menyebabkan anak stres. Namun, ada juga orang tua yang setuju dengan adanya sistem pembelajaran daring, karena untuk menghindari kontak langsung dengan orang lain di masa pandemi ini, yang mana anak-anak juga lebih menambah wawasan di bidang teknologi, dengan mengakses media belajar secara online dan kegiatan belajar juga dapat dibimbing dengan orang tua. Pendidikan waktu nggak sekolah itu sama yang nggak sekolah itu kan lain ya, jadinya kalau yang pakai online itu kan kurang lah ya, kurang. Kalau sama yang di sekolah itu kan langsung sama gurunya, jadi murid pun apa yang diomong sama guru tuh kadang dicatat gitu. Kalau sebetulnya anak-anak itu pendidikannya memang kalau di rumah itu kan beda dengan sekolah, iya kan? Kalau di rumah itu ya gimana lah kita bilang, macam main-main gitu, iya kan? Tapi tetap belajar juga, tetap belajar juga anak-anak itu. Tapi ya kurang lah. Tatap muka dengan siswa itu kita bisa langsung memberikan materi itu lebih agak mudah dibandingkan pada saat pandemi. Kemudian pada saat tatap muka itu kita bisa membentuk siswa itu menjadi siswa yang lebih baik karena kita bisa langsung memarahinya atau kita bisa langsung mendidiknya tentang disiplin dan sebagainya. Tetapi kalau pada masa pandemi ini karena kita secara tidak langsung pembelajarannya sehingga sulit untuk membentuk watak. Selama lebih dari 1,5 tahun, pendidikan Indonesia menjadi dampak dari pandemi yang memaksa kita untuk mulai terbiasa dengan kebijakan baru. Diawali oleh beberapa lembaga pendidikan yang mulai mencoba pembelajaran secara langsung atau tatap muka yang diikuti dengan tetap menerapkan protokol kesehatan serta menjaga jarak. Tantangan saat ini yaitu membangun kembali kebiasaan lama sebelum adanya COVID-19, seperti mulai membiasakan diri untuk belajar secara tatap muka setelah membiasakan diri dari sistem daring, menurut Nandang Faturrahman dan Gunawan tahun 2021. Demi kelancaran pelaksanaan sistem, tentunya harus melihat dari berbagai kondisi, dikarenakan salah satu permasalahan mendasar pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Faktor utama yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan yang merata yaitu kebijakan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen.
Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, serta perbaikan sarana serta prasarana pendidikan dipenuhi, maka mutu pendidikan atau output secara otomatis akan terjadi. Penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik sentralistik, sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokratis yang mempunyai jalur yang sangat panjang, dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Partisipasi masyarakat lebih banyak bersifat dukungan input atau dana, bukan pada proses pendidikan. Untuk menunjang terwujudnya sistem pembelajaran yang stabil dalam dunia pendidikan setelah pandemi, kini pemerintah menyusun inovasi pendidikan masa pasca pandemi dengan menerapkan sistem kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar seiring berlalunya pandemi ini. Mudah-mudahan jangan ada pandemi lagi, gitu kan. Anak-anak bisa sekolah seperti sedia kala, ya kan. Jadi anak-anak bisa sekolah sama-sama lah, gitu, sama guru-gurunya, sama kawan-kawannya, gitu kan. Nah, jadi itulah biar belajarnya itu maju. Iya. Kalau umpamanya macam sekarang ini sudah tatap muka kan, ya lebih senang lah orang tua. Kalau bisa seterusnya begitulah. Jangan ada lagi hambatan, gitu aja.